Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat beribadah bagi Bapak Ibu yang beribadah bersama-sama di gedung ini, di Rek Kutisari maupun di rek manapun. Di rek manapun yang saat ini sedang beribadah. Selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini beribadah di rumah. Tuhan memberkati ibadah kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Sesungguhnya pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah, salam dari Tuhan Yesus Kristus melalui perantaraannya dengan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Sungguh betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalam kasih Kristus. Betapa ia melampaui segala pengetahuan. Mari kita datang untuk memuji Dia. Sebab kasih
kepada Allah yang berlimpah kasih-Nya bagi setiap kita. Mari saat ini kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. The Lord has promised good to me. His word, my hope secure. He will my shield and portion be, as long as life endures. Selidikilah kami, ya Allah, dan kenallah hati kami. Ujilah kami dan kenallah pikiran-pikiran kami. Lihatlah apakah jalan kami serong dan tuntunlah kami di jalan yang kekal. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu. Memohon kiranya sekali lagi anugerah-Mu yang besar itu hadir dalam kehidupan kami. Kiranya sekali lagi pengampunan-Mu itu menguduskan kami. Layakkan kami untuk memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan datang di hadapan-Mu. Bersyukur untuk kasih setia-Mu, bersyukur untuk anugerah-Mu, bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah saat ini puji-pujian kami naikkan di hadapan-Mu untuk Engkau, Allah yang memang layak untuk kami sembah, Allah yang layak untuk kami puja, Allah yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan menyatakan pernyataan iman kita dengan bangkit berdiri. Pernyataan iman, pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga, dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali, sesuai dengan kitab suci, dan naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati
dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Haleluya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus Kristus. Puji Allah, Dia di pihakku. Kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji, kasih-Nya besar. Siapakah lawanku bila Dia di pihakku? Hey! Dalam bahaya dan kegelapan, melalui lembah Kau bersamaku. Kau yang di depan, yang memimpinku. Hanya di dalam-Mu keselamatanku. Puji Allah, Dia di pihakku. Kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji, kasih-Nya besar. Siapakah lawanku bila Dia di pihakku? Saat ku tersandung, saat ku jatuh, saat ku jauh, kasih-Mu menggapaiku. Kau tak biarkan, Kau bersamaku. Kasih anugerah-Mu yang menopangku. Puji Allah, Dia di pihakku. Kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji, kasih-Nya besar. Siapakah lawanku bila Dia di pihakku? Tiada satu pun dapat pisahkan. Maut tak lagi berkuasa. Dia beri Kristus bebaskanku, pegang hidupku. Amin. Tiada satu pun dapat pisahkan. Maut tak lagi berkuasa. Dia beri Kristus bebaskanku, pegang mari puji Dia. Puji Allah, Dia di pihakku. Kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji, kasih-Nya besar. Siapakah lawanku bila Dia di pihakku? Puji Allah, Dia di pihakku. Kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji, kasih-Nya besar. Siapakah lawanku bila Dia di pihakku? Haleluya. Biarlah sungguh hanya di dalam Dia tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita. Kepadanya lah kita percaya. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Biarlah ini menjadi pernyataan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ku percaya kepada Yesus, firman-Nya yang kekal. Janjinya turut
percaya pada Yesus, darahnya yang menyucikan. Ku percaya pada Yesus, darahnya menyucikan. Hanya oleh karena itu jiwaku diselamatkan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Sungguh hanya kepadamu ya Tuhan, Engkaulah sobat sang penebus kami. Ku percaya pada Yesus, sobatku sang penebus. Selamanya Tuhan sertaku, Amin. sampai akhir hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ya Tuhan Yesus, penebus kami, juru selamat kami yang indah. Kalau bukan karena kesetiaan-Mu, tidak mungkin kami masih bisa ada dan mengikuti Engkau. Kami sadar kami bisa sampai pada hari ini karena Engkau setia dalam hidup kami, bahkan di tengah ketidaksetiaan kami. Karena itu kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami datang kepadamu menyadari keberdosaan kami, keterbatasan dan kelemahan kami. Kami membutuhkan firman-Mu untuk menegur dan mengarahkan kami, untuk menguatkan dan mendorong kami. Karena itu kami mau menenangkan hati kami, mau meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Kami mau berfokus kepada firman-Mu, supaya kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, perjumpaan yang akan mengubahkan hidup kami. Tuhan tolonglah, kiranya melalui pemberitaan firman, nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan terus menerus di antara kami dengan kuat. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang ada di Rekutisari maupun di rumah masing-masing. Nah, shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin bertanya-tanya, kita sudah beberapa minggu pelayan membuka masker. Hari ini saya memakai masker. Alasannya sudah jelas, karena beberapa jemaat mengatakan saya lebih ganteng kalau pakai masker. Terima kasih untuk pujiannya. Bukan, karena angka persebaran Omikron cukup mengkhawatirkan, sudah di atas 1000, jadi kita semua harus berjaga-jaga walaupun para pelayan sudah tes juga antigen dan semuanya negatif. Tapi untuk memberikan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara, kedamaian dan sebagainya, maka kami semua memutuskan untuk memakai masker. Oke. Minggu ini adalah minggu yang keempat, dan seperti biasa minggu yang keempat kita meneruskan seri khotbah eksposisi perjanjian baru. Dan hari ini ada dua kabar gembira. Kabar gembiranya karena hari ini kita memasuki pasal terakhir dari surat Filipi, yaitu pasal yang keempat. Ini pasal yang terakhir. Dan kabar gembira yang berikutnya adalah karena hari ini kita hanya akan membahas satu ayat saja. Wah.
Saya nanti akan berkhotbah sekitar, ya kalau biasanya 45 menit, hari ini saya akan khotbah sekitar 44 menit. Saya ingin memulai dengan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berpikir demikian. Sebuah nasihat atau perintah punya kuasa atau tidak, punya kekuatan atau tidak, ditentukan oleh relasi antara yang memberi dan yang menerima. Perintah seorang raja otomatis punya kekuatan yang besar, karena kalau orang tidak melakukannya, ada konsekuensinya. Para suami di sini yang tergabung dalam organisasi ISTI, Ikatan Suami Takut Istri, pasti menyadari bahwa ketika istri berkata, itu artinya istri sedang bersabda. Dan kita akan dalam bahaya kalau kita tidak menaatinya. Ada berbagai macam relasi sebetulnya. Kalau orang yang kepadanya kita menerima nasihat adalah orang yang dekat dengan kita, yang kita percayai, maka kita menerimanya dengan cara yang berbeda. Relasi menentukan komunikasi. Itulah sebabnya di mana-mana saya menekankan hal ini. Berbagai macam kasus dalam rumah tangga terjadi karena orang tua dengan anak misalnya tidak terbangun relasi yang baik. Berapa kali orang tua datang kepada saya, terutama yang anaknya sudah mulai remaja dan pemuda, mulai berkata, "Pak, bagaimana cara saya berkomunikasi kepada anak-anak saya? Anak-anak saya malas berbincang-bincang dengan saya, tidak terbuka dengan saya." Maka saya biasanya berkata begini, yang perlu dipikirkan sebetulnya bukan bagaimana cara berkomunikasi, tetapi cara berelasi. Karena relasi lebih besar daripada komunikasi. Komunikasi itu hanya salah satu bagian di dalam relasi. Kalau relasinya baik, saling menghargai, saling mengerti satu dengan yang lain, saling mendahulukan kepentingan yang lain, maka di dalam komunikasi, di dalam relasi yang sehat ini, komunikasi menjadi jauh lebih mudah. It's not about how you communicate. It's about how you build your relationship. Yang paling penting adalah sekali lagi relasi dan bukan komunikasi. Saya tidak mengatakan teori komunikasi tidak penting. Saya tidak mengatakan teknik komunikasi tidak penting. Komunikasi penting, tapi komunikasi harus diletakkan pada sebuah relasi yang baik. Atau kalau boleh saya berkata seperti ini. Ada daya persuasi yang kuat di dalam relasi yang erat. Ada daya persuasi yang kuat di dalam relasi yang erat. Kalau relasi kita tidak baik, kita cenderung menolak apa saja yang dikatakan orang itu. Walaupun yang dikatakan mungkin benar, tapi kita tetap akan menolak. Karena memang relasi kita tidak baik. Di medsos saya beberapa waktu yang lalu saya menulis, ada dua kelompok orang yang tidak membutuhkan penjelasan kita. Yang pertama adalah sahabat, yang kedua adalah pembenci. Sahabat tidak memerlukan penjelasan karena dia sudah mengenal kita apa adanya, tapi tetap percaya kepada kita. Pembenci juga tidak membutuhkan penjelasan karena tidak peduli berapa juta kata yang saudara berikan, dia akan tetap memilih untuk tidak percaya. Mengapa bisa terjadi demikian? Sekali lagi, ini bukan tentang komunikasi, tetapi tentang relasi. Dan hari ini kita akan belajar cara Paulus untuk melakukan persuasi kepada jemaat di Filipi. Bagaimana cara dia memaksimalkan relasi yang dekat antara dia dengan jemaat Filipi, sehingga jemaat Filipi bisa lebih dikuatkan, didorong untuk melakukan nasihatnya. Dan mari kita membaca di dalam Filipi 4 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Saya ulang baca untuk Bapak Ibu Saudara. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Amin. Ayat ini terdiri dari dua bagian besar sebetulnya yang akan menjadi dua bagian besar di dalam khotbah saya. Nanti kita akan melihat tentang isi nasihatnya seperti apa, isinya seperti apa, lalu kita akan melihat bagaimana Paulus mengatakannya. Isi penting, tapi cara mengatakan itu juga penting supaya ada persuasi. Saya biasanya memakai ilustrasi ini.
Beberapa di antara saudara suka durian, mungkin suka durian. Kalau seandainya saya tawarkan, mau tidak saya berikan durian sekarang? Yaitu dengan cara saya melemparkan buah duriannya yang masih utuh, tugas saudara tinggal menerima saja. Saya yakin saudara akan berpikir ulang walaupun saudara menyukai duriannya. Kadangkala yang ditolak orang itu bukan kita isinya, tetapi cara kita mengatakannya. Orang seringkali tidak mau percaya kebenaran yang kita sampaikan, bukan karena isinya, substansinya, tapi lebih ke arah karena relasinya dengan kita, lebih ke arah cara kita untuk mengatakannya. Kita pasti dengan mudah berkata iya. Sangat sulit bagi kita, saudara, untuk taat kepada orang yang tidak kita kenal. Satu-satunya orang yang tidak kenal, yang kita tidak kenal, yang kita percayai dan kita nurut saja kepada orang itu adalah tukang parkir. Kita nggak pernah tanya dia pinter atau tidak pinter. Begitu dia ngomong mundur, kita mundur, maju begitu. Saya pernah diundang satu gereja, saudara. Waduh, tukang parkirnya jempolan, saudara. Kalau kantor saudara butuh tukang parkir, saya bisa kontakkan orang ini. Saya mau pulang dari gereja itu diomongin kiri gitu. Saya kiri, jebrak. Bunyi keras. Saya menabrak batang pohon. Terus saya buka jendelanya. Katanya kiri. Kiri itu maksudnya kiri saya, Pak, bukan kirinya Bapak. Keren ya jawabannya ya. Kiri itu maksudnya kiri saya, Pak, bukan kirinya Bapak gitu. Lalu saya berhati-hati dengan orang ini. Minggu depannya saya ajak orang lain untuk mengendarai mobilnya. Karena saya malas berhubungan sama tukang parkir ini. Tapi saya pesan dengan yang mengendarai mobil saya. Kamu harus bersabar menghadapi orang ini. Saya tidak sabar, makanya kamu yang saya suruh untuk mengendarainya. Gampang, Pak, bisa diatur gitu. Lalu benar pada waktu datang tukang parkirnya berkata begini, terus sambil dia mundur terus gitu kan. Terus. Dia bilang, stop, berhenti. Mesin dimatikan. Terus dia pukul kapnya, pak. Mundur, saya nggak bisa keluar. Kalau berminat saya bisa memberikan kartu namanya ya. Kita hanya bisa nurut kepada orang asing, yaitu cuma kepada tukang parkir saja. Nah, nanti saya akan terangkan isi nasihatnya seperti apa dan saya akan menerangkan bagaimana Paulus mengatakan nasihatnya. Karena dua-duanya sama pentingnya. Dan mari kita langsung melihat isi nasihatnya sederhana sekali. Paulus berkata begini, karena itu bla 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 bla, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Karena itu dia memberikan beberapa sebutan kepada penerimanya, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Dulu pada waktu saya membaca ayat ini, saya sempat bertanya-tanya. Ayat ini dimulai dengan kata sambung karena itu. Bapak Ibu Saudara yang membaca kata karena itu, biasanya menemukan kata itu di awal pembahasan atau di akhir pembahasan. Biasanya di akhir bukan? Tapi di sini diletakkan di awal, yaitu di awal pasal 4. Bukankah seharusnya di akhir pasal 3? Bukan di awal pasal 4. Saya dulu bingung. Setelah saya menyelidiki, puji Tuhan, kebingungan saya diteguhkan. Memang ayat ini posisinya membingungkan, saudara. Kata sambung karena itu, hoste yang dipakai di sini memang berkali-kali muncul di akhir pembahasan. Memang berkali-kali muncul di akhir pembahasan. Tapi ternyata beberapa kali juga bisa muncul di awal topik yang baru. Dan secara khusus di surat Filipi ada contohnya. Pasal 2 ayat yang ke-12 itu Paulus menggunakan kata sambung yang sama untuk topik yang baru. Sehingga cukup membingungkan dan itu sebabnya mengapa penerjemah Alkitab memutuskan hal yang berbeda-beda. Ada yang meletakkan ini di akhir pasal 3, ada yang meletakkannya di awal pasal 4. Bagaimana kita menyikapinya? Yang paling baik adalah kita tidak usah terlalu kaku. Ini penutup tidak bisa jadi pembuka. Atau ini pembuka pasal 4 tidak mungkin jadi penutup pasal yang ketiga. Karena kenyataannya bagian ini ternyata bisa menerangkan dua-duanya. Nasihat berdirilah teguh berkaitan dengan pasal 3. Sapaan bahwa engkau saudara-saudaraku yang kurindukan, yang kukasihi, sukacitaku, mahkotaku.
menerangkan bagian sesudahnya. Biarkan saya menjelaskan secara singkat saja supaya kita bisa paham. Di pasal 3 bagian terakhir Paulus mengatakan kita ini warga negara surga. Kita menantikan kedatangan Yesus Kristus dari sana dengan semua kuasanya. Kristus nanti akan menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena Kristus yang kita nantikan adalah Kristus yang berkuasa, maka kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Ada alasannya mengapa kita berdiri teguh, yaitu karena kita berada di dalam Kristus yang menaklukkan segala kuasa kepada dirinya. Tapi pasal 4 ayat 1 juga punya elemen lain. Yaitu ketika Paulus menyapa jemaat Filipi dengan penuh emosi. Dia mengatakan, kekasihku, saudara-saudaraku yang kurindukan, sukacitaku, mahkotaku. Ini memberitahu kepada kita hal yang penting. Karena nanti di pasal 4 ayat yang kedua, Paulus menegur atau menasehati secara tidak langsung kepada orang-orang di Filipi yang mengalami disharmoni. Ada 2 nama terkenal yang disebut di sana dan Paulus berkata, hendaklah kamu seia sekata. Hubungan seperti apa yang dekat yang diharapkan Paulus? Yaitu hubungan seperti dia kepada jemaat Filipi. Engkau adalah saudaraku yang kukasihi, yang kurindukan, sukacitaku, mahkotaku. Jadi Paulus sedang memberikan model tentang relasi yang sehat di dalam tubuh Kristus. Itulah sebabnya lalu di pasal 4 ayat 2 dia memberikan nasihat kepada beberapa orang di sana untuk saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Nasihat Paulus sederhana sekali. Berdirilah teguh. Dan kita berdiri teguh ini menyiratkan konteksnya adalah tekanan dan penganiayaan. Kata berdiri teguh bahasa Yunani yang dipakai di sana muncul 2 kali. Di pasal pertama konteksnya adalah penganiayaan dan di pasal yang ketiga ada ajaran sesat. Ada seteru-seteru salib Kristus. Jadi ada masalah di sini. Ada penganiayaan, ada tekanan. Jemaat diperintahkan untuk berdiri teguh. Dan dengar saya baik-baik, kita akan bisa berdiri teguh kalau kita sadar kita berada di dalam bahaya. Kalau kita sadar bahaya itu mengintai kita, kita biasanya lebih selamat daripada kalau kita menganggap tidak ada bahaya sama sekali. Kalau saudara pergi ke mall dan petugas kebersihannya sedang mengepel, maka dia akan memberikan keterangan di sana, memberikan tanda. Lantainya basah. Mengapa dikasih tahu lantainya basah? Supaya saudara bantu mengeringkan. Bukan, tentu saja bukan. Supaya saudara lebih berhati-hati karena berjalan di atas lantai yang basah itu jauh lebih berbahaya daripada di lantai yang tidak basah. Kalau saudara sudah tahu dari awal bahwa daerah itu berbahaya, saudara otomatis lebih berhati-hati. Saya bersyukur di antara semua masa lalu saya yang kelam, saya bersyukur karena saya dibesarkan di tengah-tengah bahaya. Saudara semua tahu bagaimana papa saya, kumpulan saya, orang-orang sekampung saya. Saya kenal dengan berbagai macam kejahatan, walaupun tidak semuanya saya lakukan. Tapi saya cukup mengenal mereka. Papa saya selalu memberitahu saya, dimanapun kamu berada, kamu harus anggap semua orang jahat. Harus berhati-hati. Dan itu sebabnya sampai sekarang puji Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan dan karena nasihat Papa juga, saya terhindar dari berbagai macam masalah. Misalnya, masalah pencopetan. Entah berapa kali saya menggagalkan upaya pencopetan. Yang saya ingat 2 kali, satu di base, satu di mikrolet. Ketika orang mengambil dompet saya, tangannya sudah masuk ke kantong saya langsung pegang tangan orang itu, saya kibaskan dan saya beritahu, kamu dapat pun nyesel, gak ada isinya. Saya bisa menebak karena saya kumpul dengan para pencopet. Saya ingat pada waktu pertama kali nikah dengan istri saya membantu membawa barang istri saya dari Surabaya ke Mojokerto. Saya naik mikrolet menuju terminal waktu itu. Dan saya beritahu istri saya, kamu duduk di depan dekatnya sopir. Kenapa enggak sama kamu aja di belakang? Jangan, karena di belakang kosong. Saya tidak tahu siapa yang akan naik di bagian belakang.
Kamu akan lebih aman kalau di dekat sopir. Dan aku nggak bisa di dekat sopir karena boxnya gede banget. Benar dugaan saya. Istri saya di depan, saya di belakang, mikrolet sepi, 2 orang masuk, lalu 1 orang lagi di tengah jalan masuk, mereka saling kasih kode. Dan saya langsung tahu apa yang terjadi dengan saya. Saya dikerumunin sekitar 5 orang laki-laki. Saya sengaja duduk di tepi pintu. Itu juga bagian dari kewaspadaan dalam bahaya. Saya tidak mau ada di ujung sana. Sebab kalau terjadi apa-apa, saya bisa langsung lompat, bisa langsung keluar. Saya duduk di situ, 5 orang sebelah saya mulai tanya, kota itu isinya apa? Saya bilang pakaian. Walaupun saya tahu ada pakaian, ada uang, ada yang lain-lainnya. Saya jawab ada pakaian. Orangnya bilang buka. Saya bilang yang kepengen tahu kamu, kenapa aku yang harus buka? Kamu kalau pengen tahu, buka sendiri. Dengan mengatakan begitu saya sebetulnya mau memberitahu dia, kamu buka pun gak akan mendapatkan apa-apa. Itu pesan saya ke mereka. Lalu mereka buka dan di atasnya memang ada pakaian-pakaian saya. Mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan karena barang-barang berharga itu saya taruh di bagian tengah. Itu juga cara saya melindungi diri dari bahaya. Tiap kali saya pergi kemana-mana naik bis, naik kereta, uang itu selalu saya taruh di berbagai tempat di dalam tubuh saya. Saya tidak akan taruh di satu kantong. Karena kalau itu diambil orang, jatuh, saya tidak punya uang. Jadi saya taruh semuanya di berbagai tempat yang berbeda-beda. Saya taruh di kaos kaki, saya taruh di sepatu, saya taruh di celana dalam juga dan sebagainya. Minimal itu yang paling aman. Orang tidak akan berani membukanya dan kalau membuka belum tentu lanjut usia. Saya berjaga-jaga dan benar sekali. Pada waktu mereka tidak mendapatkan apa yang diinginkan, waktu saya turun membawa box itu, ada 1 orang membantu saya. Tapi saya tahu itu bukan bantuan, tapi itu gangguan. Supaya saya terdistraksi konsentrasi saya, lalu temannya akan mengambil dompet saya. Dan ternyata benar, waktu saya turun, tangan salah 1 orang masuk ke kantong saya langsung tangkap sebelum memegang dompet saya. Jadi kalau saudara berapa kali ke gereja sini dompetnya hilang, maafkan saya. Bukan ya. Maafkan saya karena saya tidak mengajari saudara cara untuk berhati-hati. Kita perlu menyadari bahaya di sekeliling kita. Jadi orang Kristen kita memang aman di dalam tangan Tuhan. Tapi bukan berarti kita sembarangan, ngerti ya. Kalau saudara tidak sadar betapa bahayanya situasi kita, saudara akan main-main, bertindak sembarangan saja. Nah kita diperintahkan untuk berdiri teguh di dalam Tuhan. Seharusnya tempat berdiri kita sudah teguh kok. Di dalam Tuhan kok. Yang punya kuasa menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Lah tapi mengapa kita bisa jatuh? Ya karena kita sembarangan dalam berjalan. Bukan karena jalanannya berbahaya. Tapi karena kita sembarangan di dalam berjalan. Tuhan tidak menyuruh kita untuk bangkit sendiri dengan kekuatan sendiri. Tuhan tidak minta kita untuk belajar kuda-kuda. Tidak. Tuhan mengajar kita, meletakkan kita di tempat yang aman. Tuhan cuma minta 1 hal, berdiri teguh di situ. Jangan main-main, jangan sembarangan, jangan mendatangi pencobaan, jangan menganggap remeh godaan. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Saya yakin jika hidup kita benar-benar diletakkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa, tidak ada satupun yang sanggup mencampakkan kita keluar dari genggaman kasih karunia-Nya. Kita ada di tempat yang sudah stabil, tempat yang aman. Yesus berjanji tidak ada satupun yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Bapa lebih besar dari segala sesuatu. Tapi kalau kita masih jatuh saja, itu bukan karena tempat kita yang bergoncang, tapi karena iman kita yang goyang. Tempat kita stabil di dalam Kristus. Kita harus berhati-hati bagaimana cara kita berjalan. Kalau kita benar-benar meletakkan hidup kita pada tangan Tuhan, saya yakin kita akan baik-baik saja. Pujian yang tadi kita nyanyikan bersama-sama, memberitahu kita tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Di dalam bahaya, di dalam kesesakan, kita akan aman-aman saja. Apakah berarti saya mengajarkan teologi kemakmuran, teologi kenyamanan? No, sama sekali tidak. Saya tidak mengatakan bahwa hidup kita akan nyaman. Saya mengatakan hidup kita akan aman.
Nyaman dengan nyaman dengan aman itu beda. Bedanya cuma N dan Y. Nyonya. Kalau tidak ada nyonya, kita aman. Tapi kalau ada nyonya kita nyaman, ya kan? Bedanya cuma di situ. Lumayan lucu juga ya. Oke. Tuhan tidak pernah menawarkan kenyamanan kepada kita, tetapi Tuhan menawarkan keamanan kepada kita. Kalimat sakti saya salah satunya dalam menjalani hidup selalu begini. Tidak peduli jalan seperti apa yang kita lalui. Yang penting dengan siapa kita berjalan. Sama-sama yuk. Tidak peduli jalan seperti apa yang kita lalui. Yang penting dengan siapa kita berjalan. Saya lebih memilih di lembah kekelaman bersama Tuhan daripada di atas padang rumput hijau dan air yang tenang tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan, padang rumput dan air yang tenang menjadi tempat yang paling berbahaya. Bersama Tuhan, lembah kekelaman menjadi tempat yang paling aman bagi kita. Tuhan tidak menawarkan kenyamanan, tapi Tuhan memastikan keamanan bagi kita. Kita akan baik-baik saja. Kita akan menempuh tahun baru ini baik-baik saja bersama dengan Tuhan. Amin. Mungkin saudara khawatir dan Tuhan lihat kekhawatiran saudara. Minggu depan kita merayakan tahun baru Imlek. Barusan beberapa minggu lalu tahun baru internasional. Tuhan tahu saudara sekarang ini sedang takut menghadapi ke depan. Tahun baru Imlek terutama. Saudara sudah menghitung berapa jumlah keponakan saudara. Dan sudah mulai menghitung kalau satu keponakan dapat sekian. Saudara harus tarik pinjaman berapa banyak. Dan Tuhan tahu saudara sedang bergumul untuk mencari cara supaya menghindari pertemuan keluarga besar minggu depan. Supaya kerugian tidak bertambah banyak. Dan Tuhan tahu juga kalau saudara punya anak banyak, saudara sedang menantikan minggu depan. Tuhan juga tahu. Nah saya tidak tahu saudara, tahun ini yang saudara khawatirkan apa sih? Ada beberapa orang takut berharap karena takut kecewa. Bahkan ada beberapa takut pasang target karena berapa kali sudah tidak tercapai. Dan itu menyakitkan sekali. Tapi kita dihiburkan oleh Tuhan. Tahun ini mungkin bukan tahun yang nyaman, tetapi pasti menjadi tahun yang aman bersama dengan Tuhan. Itu inti nasihatnya. Berdirilah teguh dalam Tuhan. Nah sekarang saya akan menerangkan persuasi dalam nasihat ini. Paulus menunjukkan jenis dan kualitas relasinya. Dia berkata begini di pasal 4 ayat 1. Karena itu perhatikan, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Lalu dia memberikan nasihat, dia tutup lagi. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Atau dalam bahasa Yunani bagian terakhirnya itu yang kukasihi. Paulus menyapa itu dengan 5 sebutan. Saudara-saudara yang kukasihi muncul 2 kali di awal dan di akhir. Yang kurindukan, sukacitaku, mahkotaku. 5. Tapi kita tidak akan membahas 5 ini. Kita tidak akan membahas satu persatu. Kenapa? Karena kalau kita melihat kalimatnya di dalam bahasa Yunani, maka kita akan menemukan sebetulnya cuma ada 3 kelompok saja. Yang pertama itu saudara-saudara, ini memayungi yang lain. Yang kedua adalah yang kukasihi dan yang kurindukan. Ini satu bagian. Dihubungkan dengan kata dan. Yang kukasihi dan yang kurindukan. Lalu mahkotaku, sukacitaku dan mahkotaku itu juga satu bagian. Tidak bisa dipahami satu-satu. Karena itu semacam kayak pasangannya begitu. Kita memahami satu-satu tambah mungkin keliru. Kita harus melihatnya dalam kesatuan. Dan memang benar itulah yang akan saya terangkan nanti. Saudara akan melihat keterkaitan antara yang kukasihi dan kurindukan. Keterkaitan antara sukacitaku dan mahkotaku. Dan langsung saja kita melihat sapaan yang dikatakan oleh Paulus. Yaitu saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku kadangkala bisa sapaan biasa. Dan Paulus pakai itu berkali-kali juga di pasal 1 ayat 12 dan seterusnya. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa sapaan ini
menyiratkan persaudaraan spiritual di dalam Tuhan. Di pasal 1 ayat 14 Paulus berkata begini, kebanyakan saudara di dalam Tuhan. Berarti ada orang-orang lain yang dia sebut saudara, tapi bukan di dalam Tuhan. Ketika dia menyapa jemaat Filipi, berarti dia menganggap jemaat Filipi ini saudara di dalam Tuhan. Saudara secara spiritual. Paulus memuji Epafroditus di pasal 2, orang yang dikirim jemaat Filipi untuk melayani kebutuhan Paulus di penjara. Paulus memuji Epafroditus dengan sebutan saudaraku, teman sekerja, teman seperjuangan. Berarti sebutan saudara ini bukan main-main loh saudara. Ini bukan cuma sapaan biasa. Saya kasih contoh salah satunya. Paulus itu pernah menggunakan saudara-saudara untuk orang non-Kristen. Yaitu untuk orang-orang Yahudi. Di Roma pasal yang ke-9 dia menyebut saudara-saudaraku untuk orang Yahudi yang tidak percaya Kristus. Tapi Paulus langsung memberi keterangan, yaitu kaum sebangsaku secara jasmani. Dia langsung memberi keterangan kaum sebangsaku secara jasmani. Karena dia tidak ingin orang lain berpikir bahwa istilah saudara-saudara ini cuma sapaan biasa, tidak mengandung persaudaraan di dalam Kristus. Dia selalu ingin membedakan itu. Kalau untuk orang-orang Yahudi yang tidak percaya Kristus, ini sapaan biasa. Makanya ditambahin, kaum sebangsaku secara jasmani. Saya tidak melarang orang-orang Kristen menyebut penganut agama lain saudara. Saya tidak melarang, beberapa orang itu melarang. Jangan panggil penganut agama lain saudara. Kalau saya tidak salah. Tapi kita harus ingat, ketika kita memanggil penganut agama lain saudara, kita harus memberikan keterangan. Saudara apa? Saudara sebangsa dan setanah air. Saudara apa? Karena saudara secara iman jelas bukan kan? Paulus berhati-hati loh di sini. Kita juga harus berhati-hati. Saya tidak akan mengatakan penganut agama lain sebagai saudara seiman saya. Tapi mereka tetap saudara saya. Yaitu saudara sebangsa dan setanah air. Bagian dari netizen plus 62 yang jahat dan usil luar biasa terkenal di seluruh dunia. Saya mengakui kita ini sama, benderanya sama, kebangsaannya sama, cintanya sama kepada NKRI, harga mati, sama. Tapi kita harus meletakkannya yang baik. Pada saat saya berkhotbah dan berkata saudara-saudara, saya itu tidak memaksudkan usia saya dan saudara sama. Tapi saya memaksudkan kita semua terlepas dari usia, etnis, ekonomi, gelar, kita semua saudara di dalam Kristus. Ada orang soalnya keberatan. Dulu pada waktu saya khotbah di satu gereja, saya dinasihatin, Pak, kalau khotbah jangan bilang saudara Pak. Karena banyak jemaat lebih tua dari Bapak. Harus manggil Bapak, Ibu gitu. Terus saya jelaskan, loh maksud saya saudara itu bukan umur. Saudara di dalam Tuhan. Ya nanti kalau saya harus ngelihat umurnya masing-masing, terus saya nyapa sesuai umurnya, khotbah saya itu panjang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, encim-encim ya gitu kan. Pakde, bule gitu kan ya, adik, keponakan. Saya ini kan pengkhotbah, bukan petugas dinas kependudukan. Jadi saya menggunakan satu sapaan aja, saudara udah cukup. Tapi kadangkala saya tambahkan bapak dan ibu. Tapi pada waktu saya menggunakan kata saudara, itu berarti kita bersaudara di dalam Kristus. Penting banget. Ini bukan sekedar sapaan biasa ya. Beberapa pendeta itu kebiasaan menyapanya biasa-biasa aja. Diulang-ulang terus rutin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Kristus. Tema khotbah saya adalah ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Kristus. Teks kita hari ini adalah ini. Nanti pulang rumah jemaatnya ditanya, temanya apa khotbahnya? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus. Itu berarti cuma sapaan biasa, itu rutinitas. Jangan pakai rutinitas semacam itu. Bukan berarti nggak boleh, tapi mengurangi waktu khotbah gitu. Sapa ya biasa, tapi kalau saya menyapa saudara-saudara, saya ingin saudara tangkap maksudnya. Bukan masalah usia, tapi masalah harga yang Kristus bayar di atas kayu salib. Untuk menyatukan saya dan saudara. Kita semua ini adalah bersaudara di dalam Kristus.
Tidak peduli perbedaan di antara kita. Orang baik, orang jahat, orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh. Kita bersaudara di dalam Tuhan ya. Hanya yang bisa menangkap maksud saya yang tertawa. Yang tidak menangkap maksudnya berarti hatinya tadi mulia banget ya. Enggak berpikir negatif karena dari tadi arahnya saya selalu mengarahkannya begini. Saudara, saya ingin kita paham, ini bukan cuma sekadar sapaan saudara. Kalau cuma sapaan saudara enggak ada artinya, enggak perlu Yesus Kristus. Enggak percaya. Coba saudara pergi ke kantor, satu kantor yang gede. Ngomong sama satpamnya. Saya mau ketemu sama bos. Nanti begitu ketemu bosnya mesti akan memanggil saudara sebagai saudara. Waktu masuk si ditanya, saudara ini siapa ya? Loh, dianggap saudara kan, keluarga sama bosnya. Ya kita pasti tahu bukan begitulah ceritanya. Kita memanggil saudara itu berarti ada harga yang Kristus bayar bagi kita. Bukan cuma saudara-saudara, tapi Paulus juga berkata begini, yang kukasihi dan yang kurindukan. Waduh. Yang kukasihi dan yang kurindukan. Yang kukasihi ini muncul lagi di bagian terakhir, saudara. Paulus dengan jemaat di Filipi itu saling mengasihi satu dengan yang lain. Paulus mengatakan di pasal 1, aku selalu mengingat kamu di dalam doaku. Hebat banget ya. Biasanya yang diingat jemaat, yang diingat pendeta, itu jemaat yang punya banyak masalah dan jemaat yang menimbulkan masalah. Yang banyak masalah dan menimbulkan masalah. Itu biasanya yang diingat terus oleh pendeta. Tapi Paulus dengan jemaat Filipi itu enggak ada masalah, saling mengasihi. Dan Paulus ingat terus menerus, aku mengingat kamu di dalam doaku. Lalu dia tambahkan, kamu tuh selalu ada di hatiku. Waduh, romantis banget ya Paulus. Lalu dia malah berkata begini di pasal 1, Allah adalah saksiku betapa aku merindukan kamu semuanya. Bahkan Paulus ketika dalam penjara menantikan hukuman mati atau dibebaskan, Paulus berkata begini, aku kalau suruh milih, aku milih mati karena mati adalah keuntungan, lebih baik bagiku. Tapi Paulus akhirnya memilih hidup, yakin bahwa dia akan hidup untuk jemaat Filipi. Luar biasa. Dan jemaat Filipi kepada Paulus juga demikian, saudara. Mereka sangat mengasihi Paulus. Mereka mengutus Epafroditus untuk melayani kebutuhan Paulus di dalam penjara. Di pasal 1 Paulus mengatakan, aku bersyukur persekutuanmu di dalam pekabaran Injil. Di pasal 4 Paulus mengatakan, tidak ada jemaat lain seperti engkau. Sejak pertama aku mengunjungi kamu sampai hari ini, engkau terus-menerus memberikan bantuan. Oh, ada hubungan yang erat. Ada relasi yang kuat antara Paulus dengan jemaat di Filipi. Betapa saya merindukan itu ada di antara kita. Sesama jemaat berani berkata yang kukasihi dan yang kurindukan. Ada momen-momen ketika saudara itu menunggu hari minggunya kapan sih? Hari minggunya kapan sih? Saya ingat di awal-awal saya menjadi gembala sidang di Rakinden karena cuma ada satu rek saja di situ. Ada beberapa jemaat yang memberitahu saya, Pak, hari yang paling saya tunggu-tunggu itu hari Minggu, Pak. Saya kadang-kala tuh bertanya, kapan ya Minggu? Kapan ya Minggu katanya. Kenapa? Saya tuh seneng, Pak, kumpul, ngobrol dengan Pak Yakub, ngobrol dengan yang lain. Wow, kalau semua jemaat semacam ini, maka gereja kita tidak bisa tidak. Gereja kita akan bertumbuh. Kalau saudara, yang paling saudara suka itu hari Minggu karena saudara itu mau berjumpa dengan yang lain gitu kan. Selama ini kan saudara paling tidak suka hari Minggu kan ya. Karena pegadian tutup biasanya hari Minggu. Sehingga saudara tidak punya solusi yang lain untuk kekurangan secara finansialnya. Bukanlah ya, mosok kita ke pegadian ya. Tapi kadangkala memang sangat membantu ya. Rasanya saudara nggak pernah ngerti pegadian gitu ya. Dari wajah saudara itu kelihatan kok. Iya, saudara ini memang luar biasa. Saya juga punya prinsip begitu saudara. Jadi saya kemarin memberitahu orang, oh saya nggak bisa datang. Tapi nanti saya sudah suruh teman saya kok. Untuk mengambilkan makanan bawa pulang pakai Tupperware gitu. Wah, kontainernya keren ya, nyebut merek ya. Kontainernya keren, mentalitasnya tetap sih. Mentalitasnya tetap nggak keren ya. Makan sebanyak mungkin, bawa pulang sebanyak mungkin, mentalitasnya nggak keren. Nah saudara, begini saudara, kita ini
diperintahkan oleh Tuhan untuk membina hubungan yang benar-benar didasarkan pada kasih. Karena saudara mengasihi, maka saudara itu benar-benar merindukan pertemuan-pertemuan, bincang-bincangnya itu loh saudara. Saudara itu benar-benar rindu. Saya tidak tahu ketika saudara bangun pagi di minggu, apa yang ada dalam pikiran saudara. Saya memperhatikan setelah onsite, ibadah onsite di mana-mana. Saya memperhatikan ada beberapa gereja yang sampai menolak pendaftaran, menolak jemaatnya datang. Karena tempatnya tidak cukup. Dan saya melihat beberapa gereja semacam itu adalah gereja-gereja yang komunitasnya sangat baik. Mereka memiliki persekutuan yang sangat baik antar anggota jemaat. Komunitas orang percaya yang kuat dapat dilihat dari relasi yang dekat dan relasi yang sehat. Kadangkala relasi kita dekat tapi tidak sehat. Relasinya hanya didasarkan pada hobi, kesamaan, apalagi gosip. Karena semuanya suka menyimpan rahasia orang lain, punya gosip, cerita yang seru-seru, kumpul jadi satu. Ada. Di beberapa gereja ada yang semacam itu. Saya dulu pernah praktek berapa bulan di satu gereja. Saya bersyukur saya bisa keluar dari gereja itu dalam keadaan selamat, saudara. Karena jemaatnya benar-benar paling suka rumor, gosip, bahkan dari yang tidak ada. Itu bisa menjadi cerita yang diada-adakan. Di sana saya diberitahu bahwa dinding bisa berbicara, pintu bisa mendengar. Benar-benar merasa tidak aman ngomong dengan siapapun. Karena saya nggak bisa tahu mana lawan, mana kawan. Benar. Itu bukan gereja. Itu berarti hubungannya dekat tapi tidak sehat. Ada orang yang hubungannya dekat tapi manipulatif, saling memanfaatkan satu dengan yang lain. Bukan itu yang Tuhan harapkan. Tuhan ingin yang dekat tapi sehat. Didasarkan pada kesatuan di dalam Kristus. Berdasarkan pada darah Kristus yang sempurna yang menyatukan kita semua. Hubungan yang tidak rasis. Hubungan yang saling menghargai satu dengan yang lain. Hubungan yang tidak dibatasi oleh tembok-tembok yang lain. Tapi hanya diikat oleh darah Kristus. Tapi ada juga orang yang hubungannya sehat, doktrinnya benar, cara pikirnya benar, tetapi tidak dekat, biasa-biasa saja. Gereja hanya menawarkan keakraban, friendliness, tapi tidak menawarkan pertemanan, friendship. Saya sungguh berdoa semoga REK menjadi gereja yang bukan cuma menawarkan friendliness, keakraban, tapi menawarkan friendship, pertemanan. Saya tidak ingin ada jemaat yang berjuang sendirian menghadapi pergumulan hidupnya. Saya ingin di tengah-tengah masa kritis Bapak Ibu Saudara, ada gereja yang hadir di sana, ada sesama orang percaya yang mendoakan saudara. Saya yakin kalau ini terjadi, Tuhan disenangkan dan gereja kita bisa berkembang dengan baik. Yang kukasihi dan yang kurindukan. Yang terakhir saudara, Paulus mengatakan sukacitaku dan mahkotaku. Kata mahkota di sini, kata Yunaninya Stefanos, bukan merujuk pada mahkota raja, tapi merujuk kepada mahkota pemenang lomba. Karena kata ini muncul di 1 Korintus 9 ketika Paulus bicara tentang perlombaan olahraga. Zaman dulu salah satu karakteristik budaya Yunani adalah pertandingan olahraga. Saudara tahu pertandingan olimpik, olimpiade? Nah itu asal usulnya dari budaya Yunani kuno. Pemenangnya itu akan diberi mahkota. Mahkotanya dari daun-daunan dan sebagainya. Tapi bukan masalah mahkotanya. Tapi itu simbol. Simbol apa? Simbol kehormatan. Simbol penghargaan. Kalau mahkota raja itu simbol kekuasaan. Tapi ini bukan tentang kekuasaan. Ini tentang keberhargaan, kehormatan seseorang. Dan ini adalah mahkota kita. Dalam bahasa Yunani seperti saya bilang, bahasa Yunaninya adalah Stefanos. Saudara pernah tahu orang bernama Stefanus? Nah, Stefanus itu kalau dilihat-lihat ya, itu berasal dari bahasa Yunaninya Stefanos. Tapi kalau dalam konteks Indonesia memiliki nama Stefanus memang kurang menguntungkan menurut saya. Karena orang Indonesia itu banyak yang nggak bisa bilang F, bilangnya P. Jadi kalau manggil bukan Steph tapi Step. Bener ya? Step. Wong firman Tuhan aja jadi preman Tuhan kok kadang-kala. Bukan cuma firman Tuhan tapi preman Tuhan. Karena nggak bisa ngomong F. Jadi Stefanus ini menurut saya nama yang sedikit membingungkan orang. Kalau dipanggil Step rasanya kok nggak enak ya kan.
Mosok tekanannya suhunya tinggi terus dibilang step nggak enak, dibilang sisanya malah lebih nggak enak ya. 4 huruf terakhir itu malah lebih nggak nyaman kalau orang mau panggil. Jadi manggilnya harus lengkap ya gitu. Stefanus. Jadi memang ada beberapa nama itu kalau dipanggil nggak enak. Stefanus itu harus lengkap. Sebab kalau nggak lengkap nggak enak. Depannya aja nggak enak, belakangnya nggak enak. Sakaria juga nggak enak. Saudara panggil Ria nggak enak, wong orangnya laki, maksud dipanggilnya Ria ya kan? Dipanggil depannya aja, kok ya kena pornografi mungkin ya kan. Jadi nggak enak, serba nggak enak. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau punya anak tolong konsultasi dengan hamba Tuhan lebih dulu ya. Supaya diberi nama yang enak. Oke. Jadi Saudara, kata mahkota di sini bukan mahkota raja, bukan kekuasaan tapi kehormatan. Keberhargaan. Tapi kehormatan seperti apa? Kuncinya ada di kata sukacita. Sukacita dan mahkota itu pernah muncul bersama-sama di dalam 1 Tesalonika 2. Dan konteksnya sama dengan konteks Filipi 4. Yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Filipi pasal 4 bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahwa kita ini warga negara sorga, dari sana kita menantikan kedatangan juru selamat kita yang penuh kuasa. Karena itu saudara-saudara berdirilah teguh. Engkau sukacitaku, engkau mahkotaku. 1 Tesalonika 2 Paulus mengatakan hal yang sama. Engkaulah sukacitaku dan mahkotaku pada hari Kristus menyatakan dirinya. Saudara, keberhargaan kita bukan diukur sekarang, tapi diukur nanti di dalam kekekalan. Saudara mungkin sekarang berkata tidak punya alasan untuk bersukacita. Mungkin saudara berkata tidak punya alasan untuk merasa berharga. Saya curiga yang perlu diubah sebetulnya bukan keadaan saudara. Yang perlu diubah adalah cara pandang saudara. Paulus berada di dalam penjara. Dia tidak punya alasan untuk bersukacita, apalagi membanggakan dirinya. Tapi dia punya alasan bersukacita, punya alasan merasa dirinya berharga, yaitu ketika dia melihat Allah bekerja di dalam diri jemaat Filipi. Ketika dia melihat bahwa Allah berkenan memakai dia, memberikan buah dalam hidup jemaat Filipi, Paulus bersukacita dan Paulus berkata, engkaulah sukacitaku, engkaulah mahkotaku. Walaupun sebagai tawanan, dia direndahkan. Masuk dalam penjara itu aib, tapi Paulus merasa dirinya berharga, dia punya mahkota, sesuatu dia banggakan. Walaupun di penjara dia serba susah, tapi dia punya sukacita. Surat Filipi memuat kata sukacita paling banyak di antara surat-surat yang lain. Karena Paulus meletakkan sukacita dan keberhargaannya pada tempat yang sesungguhnya. Perasaan sukacita dan berharga dipengaruhi oleh cara pandang kita. Kalau kita menganggap sesuatu itu berharga dan benar-benar berharga, maka kita tidak akan masalah kehilangan yang lain yang tidak berharga. Coba saya tanya yang masih kuliah atau yang masih muda, kalau kita membawa buku kuliah, textbook, dengan membawa handphone terus terpeleset mau masuk ke selokan. Yang saudara selamatkan lebih dulu yang mana? Enggak usah tanya ya, pertanyaannya konyol banget. Kalau seandainya bukunya rusak, handphonenya selamat. Atau handphonenya rusak, bukunya selamat. Saudara lebih sedih yang mana? Sudah tahu jawabannya. Yang saudara anggap berharga, itulah yang akan menentukan sukacita hidupmu. Makanya kalau ada anak kita kecelakaan, kita sebagai orang tua, tanya pertama adalah, kamu tidak apa-apa. Kalau istri kita kecelakaan, suami kita kecelakaan, jangan tanya, Pak mobilnya enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, ya wis tenang Pak hatiku. Padahal suaminya kakinya lepas satu di situ. Apa yang paling kita anggap berharga itu yang menentukan sukacita kita. Makanya kalimat sakti saya dalam menjalani hidup, salah satunya adalah ini saudara. Segala sesuatu yang dapat diambil dari hidup kita berarti tidak berharga. Jangan letakkan harga diri kita di atasnya. Segala sesuatu yang dapat diambil dari hidup kita berarti tidak berharga. Jangan letakkan harga diri kita di atasnya. Saya tahu seorang pendeta pada akhirnya harus meninggalkan pelayanan karena tua dan karena tidak bisa melayani lagi. Saya tahu gelar akademis tidak akan ada artinya sama sekali
Karena suatu ketika orang akan berhenti membaca banyak buku dan menulis banyak buku. Saya tahu jadwal pelayanan yang padat suatu ketika juga akan berhenti. Karena ada banyak orang lain yang lebih baik dari kita dan kita sudah tidak mampu mengikuti perkembangan yang ada. Saya tahu kondisi fisik kita, penampilan kita, kecantikan kita, kegantengan kita semuanya akan sirna dengan usia. Saya tahu anak-anak juga pada akhirnya akan meninggalkan kita semua ketika mereka sudah berumah tangga. Saya tahu bahwa semua piala di rumah kita akan menjadi tidak ada artinya apa-apa. Segala sesuatu yang dapat diambil dari hidup kita berarti tidak berharga. Jangan letakkan harga diri kita di atasnya. Mereka yang berfokus pada kekekalan akan memaksimalkan kesementaraan untuk menyiapkan diri bagi kekekalan. Apa yang sementara yang Tuhan percayakan kepada kita bukan berarti tidak berguna. Bukan berarti tidak ada maknanya sama sekali. Justru karena kita sadar ini sementara, Tuhan percayakan kepada kita cuma sementara, maka kita memaksimalkan kesementaraan ini untuk menghasilkan nilai-nilai kekal. Para orang tua di sini saya memberitahu, jangan terlalu sibuk bekerja sampai engkau meninggalkan waktu bersama dengan anak-anakmu. Karena ada waktunya anak-anak ketika kuliah, ketika kerja, ketika menikah, waktu bersama mereka menjadi harta yang sangat mahal yang engkau sudah tidak bisa dapatkan lagi. Kita seringkali berkata kita kerja keras banting tulang untuk anak-anak. Tapi sebetulnya untuk diri kita sendiri, kita gengsi kalau tidak kaya. Kita gengsi kalau tidak dihargai orang lain gara-gara karir kita yang tidak bagus. Saya selalu mengingatkan diri saya. Anak saya yang pertama menegur saya pada waktu dia usianya 6 tahun kalau saya tidak salah. Dia berkata begini, "Pak, tidak enak ya jadi anak pendeta." Kenapa Pin? Gak enak. Tidak pernah diajak main sama papahnya. Dan perkataan itu mengubahkan saya. Benar-benar mengubahkan saya. Saya beritahu kepada istri saya tidak mau terlalu padat di dalam pelayanan. Saya ingin memastikan saya selalu ada waktu untuk anak-anak saya, untuk istri saya. Toh nanti pada waktunya anak saya kuliah, saya dan istri juga bisa pelayanan mati-matian. Waktunya jauh lebih banyak. Apa yang Tuhan taruh di tangan kita kesementaraan? Mari kita maksimalkan supaya anak-anak kita nanti mengenal nilai-nilai hidup mereka. Supaya mereka nanti menghasilkan nilai-nilai kekal dalam hidup mereka. Kalau dalam bahasa yang lebih sederhana saya berkata begini. Pilihlah impact, bukan income. Tapi kalau dengan income yang besar, impactmu lebih besar, dapatkan dua-duanya. Tapi kalau engkau harus memilih impact yang besar dengan income yang besar, harus memilih, pilihlah impact yang besar. Karena pada akhirnya semua uang kita akan lenyap. Semua warisan harta kita untuk anak-anak juga akan lenyap. Yang ada adalah yang di kekekalan sana. Saudara, saya heran dengan banyak hamba Tuhan sekarang mengukur keberhasilan dan sukacita hidup berdasarkan harta yang mereka miliki. Berapa negara yang dikunjungi, mobil jenis apa yang ditumpangi, rumahnya sebesar apa di lokasi mana. Tapi saya ingat pada waktu saya kecil, saya mau menjadi hamba Tuhan. Saya dikelilingi oleh hamba-hamba Tuhan yang selalu berkata, rumah kita bukan di sini, rumah kita di surga. Apapun yang kita miliki di dunia, sifatnya sementara. Mereka berani membayar harga. Saudara, sukacita kita, keberhargaan kita ditentukan oleh di atas apa kita meletakkannya. Dan yang terakhir saya ingin kita membaca kalimat ini bersama-sama, pertanyaan ini bersama-sama, tujukan kepada diri kita masing-masing. 1, 2, 3. Semua yang berada di genggaman tangan kelak pasti akan terlepas, bahkan tanpa bekas. Untuk apa kita terus-menerus menggenggamnya dengan keras? Waktunya bagi kita untuk mengecek hati kita, apakah berhala-berhala itu ada di dalam hati kita, yang di atasnya kita meletakkan keberhargaan dan sukacita kita. Kalau benar, biarkan Kristus menolong kita untuk membuang semua berhala dan mengganti dengan dirinya. Christ is the only treasure that we have. Christ is the only one that matters in our life. Kristus satu-satunya harta kita. Kristus satu-satunya yang penting di dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari masing-masing kita melihat diri kita. Apakah kita sudah
benar-benar mensyukuri persaudaraan di dalam Kristus yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita sudah memberi diri untuk orang lain sesama orang percaya di tempat ini? Ataukah kita cuma datang ibadah pulang, kita tidak mau berkontribusi bagi hidup orang lain dan tidak mau orang lain memberi kontribusi dalam hidup kita? Apakah ada di antara kita yang merasa asing di tempat ini dan membutuhkan teman? Mari, jangan anggap ini sesuatu yang biasa. Mari bercerita kepada Tuhan, bercerita kepada sesama di tempat ini. Apakah ada di antara saudara yang sekarang sedang tergelincir, sedang terikat oleh kebiasaan buruk tertentu, dosa tertentu, engkau sedang goyah di dalam Tuhan? Engkau akan aman saja. Datang kepada Tuhan, bereskan dosamu, bereskan kebiasaan burukmu. Mari kita mengoreksi hati kita, apa yang selama ini kita jadikan alasan untuk bersuka cita dan alasan merasa diri kita berharga. Mari kita datang dengan jujur, Roh Kudus berbicara kepada masing-masing kita. Bapa di surga, kami datang kepadamu bersyukur untuk firman-Mu. Sekaligus kami mohon ampun di hadapan-Mu, hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengar. Kami datang kepadamu, mohon ampun. Karena kami seringkali sembarangan di dalam hidup kami. Kami merasa sudah diselamatkan, pasti diselamatkan. Lalu kami hidup dengan sembarangan. Tuhan ampunilah kami. Kiranya Engkau mengubahkan kami. Justru kepastian keselamatan membuat kami bersyukur, membuat kami semakin rindu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami tidak peduli dengan orang-orang yang Tuhan letakkan di sekeliling kami. Keluarga kami, teman-teman di gereja, teman-teman di pekerjaan maupun di sekolah. Tuhan ampunilah kami kalau kami tidak memberi kontribusi apa-apa bagi mereka. Dan kami juga tidak membiarkan mereka memberikan kontribusi dalam hidup kami. Tuhan ampunilah kami. Tuhan tolonglah kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan mengingatkan dan meneguhkan kita bahwa kita sesungguhnya kita aman di dalam Dia. Sambil merenungkan firman Tuhan dan memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui QRIS yang sudah ada di layar masing-masing maupun melalui amplop, nanti bisa dimasukkan ke kotak. Pada saat keluar kita akan menyanyikan bersama-sama, Ku Percaya Padanya. Percaya padanya dan
Bapak Ibu, terima kasih buat persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Persembahan ini akan sangat berguna bagi pengembangan pelayanan di REK. Ya, Tuhan balas berkati apa yang sudah Bapak Ibu Saudara kurbankan buat pekerjaan Tuhan. Kita sama-sama berdoa buat persembahan kita, Bapak Ibu ya. Bapa Surgawi, kami datang menghadap tahta suci-Mu, mengucap syukur buat kasih setia dan limpah rahmat Allah dalam kehidupan kami. Di dalam kemurahan-Mu lah kami hidup, kami boleh bekerja, kami boleh menikmati kehidupan kami. Apa yang kami miliki itu semua karena kemurahan dan kebaikan Allah semata. Itu sebabnya Tuhan tidak berlebihan jika kami mengembalikan sedikit dari apa yang sudah Tuhan berikan. Tuhan, ketika kami memberikan persembahan kami, ingatkan kami senantiasa bahwa yang Tuhan kehendaki dari kami bukanlah persembahan harta semata. Yang Tuhan mau dari kami adalah persembahan seluruh diri kami, seluruh hidup kami menjadi sebuah persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Tuhan berkati. Bapak Surgawi, hamba-Mu berdoa supaya Tuhan memberkati setiap orang yang sudah memberi buat pekerjaan Tuhan. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat. Bagi jemaat Tuhan yang belum dapat memberi, Tuhan memberkati mereka juga. Supaya ya Tuhan di dalam kesempatan berikutnya mereka bisa memberi. Segala pergumulan dan tantangan yang mereka hadapi, Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati usaha mereka. Sehingga ya Tuhan ada kemakmuran yang menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa dan permohonan kami. Kami angkat, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama saudara, kita berdoa untuk mereka yang terpapar virus COVID-19, khususnya untuk anak-anak sekolah yang mungkin terpapar oleh virus ini. Kita berdoa supaya mereka bisa disembuhkan. Kita berdoa juga supaya pemerintah atau sekolah bisa membuat kebijakan PTM. Kita juga berdoa untuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM supaya semuanya bisa berjalan dengan efektif dan bisa mengurangi penyebaran virus COVID-19. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hal ini. Bapa Surgawi, kami datang menghadap tahta suci-Mu sekali lagi. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang telah terpapar virus COVID-19, khususnya untuk anak-anak sekolah. Kami berdoa ya Tuhan supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan memakai obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh mereka maupun obat-obatan yang dikenakan pada tubuh mereka. Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan melalui itu semua. Pakai tenaga medis yang ada ya Tuhan untuk bisa mendiagnosa dengan teliti, untuk bisa memberikan pengobatan yang baik. Sehingga kemudian ya Tuhan mereka yang terpapar virus ini bisa segera disembuhkan. Berikan kesabaran ya Allah kepada mereka yang merawat. Berikan kesabaran dan ketabahan pada keluarga yang mengharapkan kesembuhan mereka. Tuhan buka tingkap-tingkap langit, Tuhan mencurahkan berkat. Sehingga ada dana, ada biaya yang bisa digunakan untuk membiayai pengobatan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelaksanaan PPKM. Kami berdoa supaya ya Tuhan pelaksanaan PPKM boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati sehingga virus ini boleh dikonten. Virus ini ya Tuhan boleh dibatasi penyebarannya. Kami berdoa Tuhan memberikan kesehatan kepada para petugas Satgas COVID-19. Tuhan tolong mereka supaya mereka juga terlindung dari paparan virus ini. Tuhan, kami berdoa supaya masyarakat boleh mematuhi protokol kesehatan ketika mereka beraktivitas di luar rumah. Tuhan, kami berdoa ya Bapa, khususnya untuk gereja Tuhan, supaya orang-orang Kristen menjadi yang terdahulu di dalam membantu pemerintah mengentaskan virus ini. Tuhan tolong supaya kami boleh menjadi teladan, memberikan teladan di dalam protokol kesehatan yang kami hidupi setiap harinya. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk negara ini. Tuhan memberikan kepada para pemimpin kami hikmat ma'rifat, takut akan Tuhan di dalam mengelola negara ini. Tuhan, Engkau memimpin para pemimpin kami supaya di dalam setiap pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan berpihak pada apa yang benar, berpihak pada kepentingan masyarakat banyak. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya untuk REK Indonesia, dimanapun REK ada ya Tuhan. Engkau memakai REK untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang berinteraksi dengannya, bagi orang-orang yang digembalakan di dalamnya. Inilah seluruh doa dan permohonan kami Bapa. Kami angkat, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo jemaat sekalian, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini.
Jika Anda ingin terhubung dengan komunitas tertentu direct atau ingin didoakan, jangan ragu untuk menghubungi kontak berikut ini. Selamat bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin dikuatkan di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Mari luangkan beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat kepada jemaat REK yang akan berulang tahun di minggu depan. Mari bergabung dalam doa pagi setiap Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, silahkan mendaftar di link berikut ini untuk mendapatkan link Zoom. Bergabunglah bersama discipleship groups di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Di tengah pandemi ini, mari kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Teman-teman muda, ayo bergabung dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom silahkan menghubungi kontak berikut ini. Shalom jemaat dan simpatisan REK dimanapun Anda berada. Saya sekarang berada di lokasi REK Nginden yang baru. Pekerjaan sudah hampir selesai. Terima kasih untuk bantuan doa dan dana dari Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita terus tuntaskan apa yang masih tersisa. Bapak Ibu saudara masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan di nomor rekening berikut ini. Dan sekaligus saya di sini mengucapkan terima kasih kepada para panitia pembangunan yang sudah mengawasi proses renovasi REK Nginden yang baru ini. Dan sekaligus juga saya ingin mengumumkan bahwa pada bulan Februari, minggu yang pertama tahun 2022, jam 5 sore kita akan mengadakan ibadah peresmian gedung REK Nginden yang baru. I'm so excited. Saya mengajak setiap kita untuk mencatat tanggalnya baik-baik dan hadir bersama-sama bersukacita. Saya akan membahas tentang sebuah pertanyaan teologis yang penting, yaitu does God need a place to stay? Apakah Allah membutuhkan sebuah tempat untuk berdiam? Tema yang sangat relevan sekali untuk dibahas dalam acara peresmian gedung ini. Jadi jangan sampai ketinggalan minggu yang pertama, bulan yang kedua, tahun 2022 jam 5 sore. Tuhan memberkati kita. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. God bless you and see you next week. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita hari ini. Penghujung ibadah ini ya Tuhan, kami mempersembahkan ibadah kami sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima persembahan ibadah kami sebagai persembahan yang wanginya harum di hadapan-Mu, yang wanginya menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah di tempat ini atau dimanapun mereka berada, di rumah, melalui online. Tuhan, Engkau memberkati jemaat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan hiburkan. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat. Tuhan memulihkan hubungan orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, suami dengan istri, kakak dengan adik, ipar dengan ipar. Dan Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan memberkati bisnis mereka. Apapun yang mereka lakukan berhasil. Tuhan campur tangan senantiasa di dalam pergumulan-pergumulan yang bahkan tidak diceritakan kepada siapapun. Engkau yang tahu isi hati setiap orang. Engkaulah yang memimpin pergumulan mereka menuju kemenangan demi kemenangan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama meninggalkan tempat ini. Mari kita mengangkat tangan meminta dan terimalah berkat yang dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya, menjemput kita ke kasih hatinya. Amin. Silakan duduk saudara. Saat teduh Tuhan mengasihi saudara.